Pada tahun 1986, 1,5 juta balon dilepaskan di pusat kota Cleveland untuk penggalangan dana amal dan cara untuk menempatkan kota Cleveland yang sedang berkembang di peta, tetapi alih-alih dikenang sebagai tontonan yang mengesankan. Itu akan tercatat dalam sejarah sebagai bencana yang fatal. Acara itu disebut Balloon Fest dan itu adalah cara Cleveland untuk mencoba rebranding. Anda lihat, pada saat itu mereka memiliki reputasi yang cukup kasar yang dicontohkan oleh julukannya. Yang terkenal para pemimpin kota ingin membuktikan bahwa Cleveland bukanlah kesalahan dan bahwa itu adalah jalan yang benar untuk menjadi kota kelas dunia tahun sebelumnya. Disneyland telah mengklaim Guinness World Record untuk peluncuran balon simultan terbesar dan untuk beberapa alasan. Para pemimpin kota berpikir bahwa mengalahkan Disneyland adalah cara yang sempurna untuk mulai membersihkan citra Cleveland segera. Setelah United Way of Cleveland mengembangkan rencana ambisius mereka untuk meluncurkan hampir 1,5 juta balon di atas kota, acara tersebut membutuhkan 6 bulan perencanaan termasuk pembangunan jaring seukuran blok kota. Butuh ribuan sukarelawan berjam-jam untuk mengisi balon dan akhirnya pada tanggal 27 September 1986 hari Balloon Fest T-Bar bahasa Indonesia. Saat persiapan akhir ini sedang berlangsung di pusat kota Cleveland, cerita yang sangat berbeda terjadi di sebelah timur Danau Erie. Pada malam sebelumnya, badai hebat telah melanda daerah tersebut. Mereka ingin mengingatkan semua orang di sebagian Ohio. Kita melanjutkan dengan peringatan. Badai petir hebat itu sampai jam 1 pagi dan sekitar 1 jam sebelum badai. 2 orang pergi memancing pada pagi hari tanggal 27. Hari festival balon, kedua orang itu dilaporkan hilang oleh keluarga mereka. Perahu mereka ditemukan terbengkalai di danau dan pihak berwenang menduga bahwa orang-orang itu jatuh ke laut karena cuaca. Penjaga pantai segera memulai operasi pencarian dan penyelamatan. Sementara itu di Cleveland Public Square, lebih dari 100.000 orang telah berkumpul untuk menyaksikan peluncuran balon. Penyelenggara senang bahwa badai tadi malam telah reda tepat waktu untuk acara tersebut. Tetapi seiring berjalannya hari, cuaca sekali lagi memburuk, hujan badai besar mendekat. Tetapi balon-balon sudah terisi dan siap untuk pergi. Penjadwalan ulang pada titik ini hampir mustahil. Jadi sebagai gantinya, mereka melepaskan balon-balon itu. Balon lebih cepat dari jadwal baru saja diterbangkan di Cleveland. Lebih dari 1.500.000 lebih, tidak ada keraguan tentang itu. Peluncurannya spektakuler. Itu adalah momen kemenangan yang luar biasa bagi kota Cleveland. Tetapi sayangnya, momen kemenangan ini tidak berlangsung lama. Harapannya adalah bahwa balon-balon berisi helium akan melayang-layang untuk sementara waktu sebelum akhirnya mengempis dan kembali ke bumi satu persatu. Tetapi bukan itu yang terjadi. Dan angin hanya bergeser cukup, sehingga balon-balon sekarang tertinggal cepat. Ini indah. Blues kembali dengan cara ini mereka kembali udara dingin dan hujan yang datang segera mendorong balon-balon yang masih mengembang. Puluhan ribu dari mereka kembali ke tanah berbondong-bondong. Hasilnya adalah kekacauan massal. Balon 1,5 juta dari mereka menyebabkan kegemparan di Cleveland kemarin. Itu adalah bagian dari angin yang mematikan dengan cepat membawa balon-balon ke bandara Burke Lakefront dan dalam beberapa menit landasan pacu sangat tersumbat sehingga semua penerbangan harus ditangguhkan. Balon-balon juga mulai turun di jalan-jalan tertentu dan setelah sejumlah kecelakaan mobil, jalan-jalan ini harus ditutup sampai bahasa Indonesia. Sebuah bulldozer tiba untuk membersihkan balon-balon. Saat semua ini terjadi, penjaga pantai masih mencari 2 nelayan yang hilang. Ironisnya, peluncuran balon besar di Cleveland hari ini adalah salah satu hal yang membuat pencarian ini begitu sulit bagi penjaga pantai. Balon telah turun di Danau Erie dalam jumlah besar, 60. Balon yang diluncurkan mendarat di sini, bukannya 10 yang direncanakan ini. Seperti mencoba mencari jarum dalam tumpukan jerami di sini. Dapatkah Anda bayangkan mencoba menemukan seseorang yang mengambang di sini atau bahkan melihat jaket pelampung dengan semua balon ini di atas air?
pada tanggal 29 September 2 hari setelah balon diluncurkan, penjaga pantai akhirnya membatalkan pencarian 2 nelayan yang hilang, dan tak lama setelah jasad kedua pria itu terdampar di pantai Balloon Fest. Ditampilkan dalam edisi The Guinness Book of World Records tahun 1988, namun itu adalah satu-satunya tambahan yang memasukkannya, dan tak lama setelah Guinness mengakhiri kategori peluncuran balon sama sekali.